yang insya Allah barokah. Oh ya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Nah, teman-teman di sini yang ikut Zoom di sini, apakah sudah pernah ikut kegiatan Puspa sebelumnya? Ada yang sudah pernah? Ya. Ya, sedikit mengulang saja untuk bagian Puspa yang pertama kemarin waktu bulan Desember kita itu mengambil tema tentang pengenalan website perpustakaan. Nah, yang di dalamnya kita memberikan materi tentang pencarian basic melalui SIM PTT, kemudian ada OneGate Resources, dan bagaimana penggunaan e-jurnal yang dimiliki oleh UNISA maupun yang dilanggan oleh perpustakaan UNISA seperti Wiley dan EBSCO. Kemudian untuk Puspa yang kedua, kami mengambil tema sukses menyusun makalah, KTI, skripsi maupun tesis, yang isinya tentang membuat daftar isi otomatis dan membuat halaman berbeda dalam satu file. Nah, untuk Puspa ketiga kali ini kita mengambil tema tentang kupas tuntas e-library Unisa Jogja. Nah, di sini adakah yang sudah mendownload e-library Unisa Jogja? Sudah ada yang mendownload? Belum ada ya. Nah, nanti kalau seumpamanya kita mau mendownload, nanti kita bareng-bareng mempraktekkannya ya. Nah, sebelum acara dimulai, perkenalkan nama saya Hoirunisa, yang nanti juga ada Ibu Dita Rahmawati, yang kali ini akan memberikan materi tentang Puspa ketiga kali ini. Sebelum menuju kupas tuntas e-library, saya akan masuk dulu untuk pengenalan website perpustakaan. Sebenarnya ini sudah berkali-kali kami tayangkan ya, tapi untuk mengingatkan kembali, untuk refreshkan kembali, saya akan izin share screen, saya akan menampilkan website perpustakaan. Sebentar. Oh. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oh ya. Ini website perpustakaan kita ya di lib.unisajogja.ac.id. Kemudian agar mahasiswa itu mudah mengakses bagaimana cara mencari koleksi kita menggunakan dua pencarian koleksi ini, yaitu untuk pencarian SIM PTT, dan di sini ada OneGate Resources. Kalau yang SIM PTT ini tentang pencarian koleksi buku. Ini di sini ada pengarang. Kalau sudah tahu pengarangnya, nanti bisa dituliskan di sini nama pengarangnya. Kemudian ini untuk judul, kita ngambil contoh. Kalau tahun terbitnya juga mau diisi juga boleh. Nanti tinggal klik cari di sini. Nah, nanti kita bisa, kalau seumpamanya dicari yang ini, diklik, kemudian nanti akan muncul. Nah, ini informasi yang metadata ini nanti yang akan kita gunakan untuk mencari koleksi buku tersebut. Buku tersebut berarti ada di kode pustakanya di 720. Nah, ini tahun 2015. Ini bukunya kopi 1, penerbitnya Erlangga. Ada di kampus C. Gitu. Seperti itu untuk yang pencarian pustaka. Nah, kemudian untuk pencarian yang OneGate Resources ini adalah pencarian untuk e-jurnal yang dimiliki oleh UNISA atau
jilidnya Perpustakaan Unisa. Contohnya saja arsitektur. Nah, ini klik cari. Nah, ini yang di atas ini biasanya iklan. Nah, ini kita bisa apa namanya? Mencari ini. Ini untuk semua hasil. Nah, semua hasil ini ada banyak ya. Ada 393 hasil. Seumpamanya kita mau cari di e-jurnalnya saja, tinggal diklik di e-jurnal. Coba di sini ada enggak? Nah, ini ada pelestarian arsitektur Masjid Agung. Nah, ini ya. Ini ada di e-jurnal, jurnal juara namanya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita mau mencari yang di repositori, ada enggak ya? Dicoba. Nah, ini ada di Dikilip unisajogja.id. Nanti tinggal diklik. Ini bisa di-download ya. Yang biasanya yang kita masukkan di Jilid Unisa itu adalah naskah publikasi. Sedangkan kalau ada yang ingin naskah lengkapnya, buat contoh nanti silahkan menghubungi ke perpustakaannya. Nah, kemudian untuk yang di website perpustakaan lagi, selain pencarian pustaka menggunakan SIM PTT dan OneGate Resources, kita juga ada pencarian di sini ada gangguan sedikit. Nah, ini tautan penting. Nah, tautan penting itu berisi tentang apa? Nah, ini ada EBSCO, ada OneSearch, ini kumpulan dari seluruh Indonesia pencariannya. Kemudian untuk Library Genesis itu biasanya kita mencari e-book berbentuk PDF. Dan ini berbahasa Inggris untuk Library Genesis. Kemudian kalau digital library ini yang ePrint, online jurnal ini yang tadi yang e-jurnalnya punya Unisa. Kemudian ada Wiley, ini Wiley bahasa Inggris. Kita klik. Open new tab bisa. Nah, Wiley, kemudian di sini, untuk EBSCO, ini ada di akses from campus dan juga ada akses from public. Nah, untuk akses from campus ini, biasanya kalau kita sudah ada menggunakan WiFi Unisa, nanti otomatis langsung masuk tanpa login. Tapi kalau seumpamanya baru di rumah, nah silakan menggunakan yang akses from public ini. Nah, untuk masuk sini, ada loginnya. Di sini juga ada loginnya. Nah, nanti username dan passwordnya silahkan teman-teman itu nanti menghubungi hotline perpustakaan ya. Ini nanti bisa WA menggunakan ini, langsung diklik, nanti sudah bisa WA. Nanti bisa bisa WA ke HP perpustakaan gitu. Kemudian untuk ini juga ada Perpustakaan Nasional. Nah, Perpustakaan Nasional ini adalah milik Perpusnas yang jika ingin mengaksesnya maka harus mendaftar dahulu. Kalau sekarang kalau nggak salah nomornya itu menggunakan NIK. Nanti coba kita masih belum bisa masuk ke sini. Nanti silahkan mendaftar di sini. Kalau ingin mendaftar di Perpustakaan Nasional, sebentar. Agak lama ya, ditutup dulu aja sebagian. Nah, ini untuk, di sini nanti kita menuju ke sini IRES, koleksi digital berlangganan itu biasanya. Nanti ada daftarnya e-resources perpustakaan, ada link pendaftarannya di situ. Nah, di sini daftar anggota. Terus ini kalau
ingin bertanya tentang koleksi-koleksinya bisa tanya pustakawan di sini. Nanti kalau sudah punya anggota tinggal masukkan sini saja, terus masuk. Itu untuk yang perpustakaan nasional. Nah, kemudian ini masih banyak lagi ya yang ada di sini. Nah, kemudian ini yang hari ini akan kita bahas adalah e-resources e-book kita yang koleksi bukunya sudah kita beli. Mari kita manfaatkan bersama-sama biar nggak mubazir gitu ya. Nanti silakan jika yang belum mengunduhnya, silakan mengunduhnya di sini. Nah, nanti kalau seumpamanya kesulitan, nanti bisa menghubungi pihak kami. Di YouTube Perpustakaan juga sudah ada tutorialnya. Tuh. Nah, dari saya segitu dulu. Monggo kemudian untuk materi selanjutnya saya persilahkan Ibu Dita untuk menyampaikan materinya. Monggo Ibu Dita. Terima kasih atas waktunya Ibu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf di sini. Oh ya, mohon maaf di sini saya tidak bisa share screen. Saya minta bantuannya sama Ibu Nisa ya untuk men-share screen materinya. Di sini saya mau membahas tentang bagaimana download, install, dan cara mengakses e-book di e-Library Unisa Yogyakarta. Nah, e-Library Unisa Yogyakarta, next, itu merupakan aplikasi perpustakaan digital Universitas Aisyah Yogyakarta yang menghimpun e-book yang dapat diakses melalui desktop maupun smartphone. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nisa bagaimana cara menginstalnya. Itu bisa diunduh di web perpustakaan yang di bawah tadi, yang bareng sama dengan link-link kayak perpustakaan nasional sama e-jurnal. Bisa juga di alamat yang di bawah ini, yang bubuku.id/download/e-Library Unisa Yogyakarta. Next. Kalau sudah membuka tadi alamatnya, nanti tampilannya seperti ini. Ada yang versi Windows itu yang nanti bisa dibuka di laptop, di komputer. Nah, ada juga yang versi Android, nanti yang di smartphone. Mohon maaf untuk Apple mungkin belum bisa, belum ada support, belum mensupport gitu. Jadinya mungkin hanya bisa digunakan untuk Android saja. Next. Nah, ini tampilannya untuk ketika kita mau download versi Windows. Ketika tadi kita sudah klik yang di versi Windows, nanti akan tampil setup exe. Nah, itu nanti kita klik, nanti menginstal. Next. Nah, ya, kalau yang ini, kalau kita mau download di versi Android, kita klik yang tadi yang di versi Android, nanti bisa masuk ke Google Play, atau mungkin kita langsung ke Play Store, juga bisa mengetikkan e-Library Unisa Yogyakarta. Next. Nah, ketika kita sudah mendownload, nanti ada shortcut. Kalau yang di sebelah kiri itu nanti di shortcut di desktop, kalau di sebelah kanan itu nanti shortcut yang di smartphone. Ada dua. Lanjut. Nah, ini tampilan loginnya. Ketika kita sudah menginstal, kemudian nanti klik shortcutnya, nanti ada tampilan login seperti ini. Next. Nah, sebelum login, kita harus mendaftar dulu. Di sini ada menyertakan, harus melengkapi nama lengkap, email, nomor handphone, jenis kelamin, password, kemudian cara mengulang passwordnya, kemudian daftar. Nanti lanjut ke, jelas nggak yang sebelumnya?
kurang jelas ya itu ya. Oh, pilihan pendidikan, kemudian pilihan pekerjaan, dan mencantumkan foto dari identitas, misalnya KTM. Kemudian daftar. Next. Nah, kemudian nanti kita cek emailnya. Kita mendapatkan verifikasi email. Ketika kita mendapatkan verifikasi email, kemudian kita klik aktivasi, kita bisa login. Nah ini masuk ke tampilan loginnya. Kita masuk ke email, terus kemudian password. Nah ini tampilan pertama. Ini contoh tampilan yang di Windows, yang di laptop maupun komputer seperti ini. Kemudian, nah ini untuk kategori buku-bukunya, misalnya ada kategori kesehatan, ada kategori agama, kemudian ada kategori ensiklopedia, ekonomi. Ini hanya sebagai contoh. Nah, kemudian kita juga bisa langsung memilih buku. Kembali. Nah, ini kita bisa memilih buku itu langsung dari raknya, misalnya dari dari jenis subjeknya, misal sosial langsung, oh ini mau buku yang saya mau baca, langsung diklik aja. Lanjut. Nah, nanti ketika kita klik tadi, ini bentuk detail bukunya. Ada baca, ada pinjam. Bisa diklik baca maupun pinjam. Di detail buku ini ada covernya, ada judul, ada rangkuman atau sinopsis buku tersebut. Kalau kita mau pinjam, berarti kita klik pinjam. Nah, ini nanti buku yang kita pinjam itu masuk ke rak saya. Masuk ke rak saya. Oh, ini buku yang dipinjam. Kemudian bisa kita klik baca. Lanjut. Nah, ini tampilan PDF-nya buku yang kita mau baca. Ini covernya. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian ada beberapa fitur e-library Universitas Yogyakarta. Yang pertama itu adalah satu pencarian berdasarkan judul buku dan kalimat. Yang kedua itu ada highlight, grid note, strike out, dan draw. Itu untuk memberi catatan. Kemudian kita juga bisa copy paste dan untuk mendata daftar pustaka tersebut. Lanjut. Nah, ini tampilan satu pencarian untuk berdasarkan judul buku dan kalimat. Gitu. Kalau berdasarkan judul buku, nanti kliknya yang di umum. Nanti kalau yang kalimat, yang di sebelah kanan, yang di kalimat. Jadi ketika kita nyontohkan, mengetikkan persalinan normal, gitu, nanti buku-buku apa aja yang ada, itu nanti tampil. Buku-buku yang berhubungan dengan judul buku tersebut maupun kalimat. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini misalnya pencarian tentang judulnya. Nanti tentang persalinan. Saya ngetik persalinan. Nanti yang di sebelah kiri, yang umum itu, nanti buku-buku yang ada kata persalinannya, itu nanti akan muncul. Lanjut. Nah, nanti misal kita kalau untuk pencarian kalimat, jadi kalimat yang ada di dalam buku, misalnya persalinan normal, yang di kalimat yang di kanan, itu nanti buku yang ada kalimat persalinan normal, nanti buku-buku tersebut akan muncul. Nanti tinggal kita pilih yang sesuai dengan keinginan kita yang mana. Berarti yang umum itu yang judulnya ada persalinan gitu ya Bu Dita ya? Ya, yang kalau yang umum itu lebih ke judul, tapi kalau kalimat itu berarti buku yang ada kalimat yang sesuai kita ketikkan tadi, nanti akan muncul walaupun tadi tidak di judul tidak ada, tapi di dalam bukunya, di dalam bab atau materinya itu ada yang kita inginkan, misalnya tadi persalinan normal atau apa, itu buku-buku tersebut muncul. Buku-bukunya itu apa namanya? Ada. Lanjut. Nah, ini ada fitur highlight, grid note, strike out, dan draw. Ini yang di
versi Windows ya, soalnya ada juga beda di versi Android-nya. Ini saya contohkan yang di versi Windows. Yang pertama, highlight. Highlight itu menurut Kamus Bahasa Inggris, terjemahan Indonesia, arti kata highlight adalah hal yang penting. Dengan fitur highlight, maka kita bisa memblok teks atau seperti Stabilo. Jadinya, kita tidak hanya bisa membaca buku di e-library Unesa Jogja, tapi kita bisa juga memberi catatan. Misalnya, memberi Stabilo kata-kata yang penting, atau kata-kata yang kira-kira itu tuh bisa keluar di ujian atau apa seperti itu. Nah, cara menggunakan highlight-nya itu klik highlight, pilih warna, kemudian blok kalimat yang mau diberi highlight. Next. Nah, ini contohnya. Nanti tampilannya seperti ini. Ada kayak stabilo birunya. Yang Jadi ini ya, ya, jadi yang kira-kira oh ini penting. Saya pengen menyimpan catatan ini gitu kan. Jadinya di stabilo aja pakai highlight itu tadi. Jadi klik highlight yang di sebelah kiri, terus kemudian pilih warna yang kita mau warna kuning, oranye atau biru, kemudian blok yang mau diberi tanda highlight. Gitu. Next. Nah, untuk yang nomor 2 fiturnya itu adalah klik note. Note adalah catatan. Jadi di note di e-library itu ada 3 poin, area sama teks. Cara menggunakannya itu yang pertama itu klik teks untuk memilih kotak yang diinginkan, kemudian klik poin untuk membuat kotak catatan dengan tanda panah, kemudian pilih area untuk memilih kotak catatan tanpa tanda panah, dan kemudian ketikkan catatan yang Anda inginkan. Lanjut. Nah, ini contohnya. Misalnya tadi mungkin teorinya ya, ini contoh praktiknya aja. Jadi yang di nomor 2 yang di bawah klik note, itu diklik ada 3. Ada poin, ada area, sama teks. Jadi misal. Yang di bawah ini berita ya, yang di bawah ini ya. Yang di bawah. Nah, yang di bawah. Nah, itu mungkin paragraf ini penting. Oh, kira-kira ini penting ya besok Mas keluar di ujian atau keluar di soal gitu. Soal tugas gitu kan. Nah, ini bisa ditandai juga diberi catatan. Kalau yang poin itu mungkin ada tanda merah. Ini merah panah. Kemudian ya yang itu merah panah itu baru kita nanti ngetikkan teksnya itu dengan memilih warna. Kotaknya ingin warna apa, baru kita ketikkan. Bedanya dengan area, kalau area itu tidak ada panahnya, cuma garis-garis aja, terus kita klik teks, baru kita ketikkan, oh itu nanti milih warna apa, terus baru kita ketikkan keluar kotaknya. Jadi perbedaannya cuma di poin sama area itu di panah. Jadi kalau poinnya itu ada panah merah, kalau di area itu nggak ada panah merahnya. Gitu. Lanjut. Nah, yang fitur ketiga itu strike out. Strike out dalam aplikasi e-library maksudnya memberi garis tengah atau memblok kata maupun kalimat yang diinginkan. Caranya, yang pertama, blok kalimat yang mau diberi strike out, kemudian klik strike out. Lanjut. Tampilannya seperti ini. Jadi tadi memblok dulu kalimat yang mau di strike out, baru klik strike out yang di bawah. Di fitur yang di bawah. Nah, yang itu. Nanti akan muncul garis tengah maupun memblok kayak menutupi seperti itu. Lanjut. Yang keempat, draw yang dimaksud di sini bisa membuat coretan maupun gambar dengan pena pada kalimat maupun paragraf yang dikehendaki. Caranya yaitu klik draw, pilih warna, kemudian arahkan pena untuk membuat gambar yang diinginkan. Lanjut. Contohnya seperti ini. Jadi kita yang baris keempat ya dari kiri, draw. Kemudian nanti kita pilih warnanya apa. Oh, warnanya merah atau biru. Baru nanti penanya
kita arahkan ke tulisan maupun paragraf yang kira-kira mau diberi tanda, mau diberi itu apa coretan maupun gambar seperti itu. Lanjut. Nah, fitur yang selanjutnya adalah copy paste teks dan daftar pustaka. Cara ngopinya itu nanti kita klik select text, blok kalimat atau paragraf yang akan di-copy, kemudian Ctrl C, kemudian kita klik salin, kita buka bisa di Microsoft Word atau Note, kemudian kita paste dengan mengklik tombol CTRL-V. Maka akan muncul nanti judul, penulis, penerbit, tahun, halaman, ISBN, dan fase yang di-copy. Data ini yang dapat digunakan untuk daftar pustaka. Next. Berarti sama kayak citasi itu ya? Iya, tapi tampilannya mungkin ke bawah, jadi kayak deskripsi bibliografi buku gitu. Klikkan apa? Lanjut. Nah, ini caranya. Jadi kita blok dulu paragraf yang mau disalin, kemudian nanti klik apa? CTRL C, salin. Nah, nanti keluar ini kotak salin teksnya ini. Kita klik salin, next. Nah, nanti berhasil disalin, oke. Lanjut. Nah, nanti kita pastekan di Microsoft Word atau mau di Note atau mau di mana, terserah istilahnya yang buat kira-kira paragraf ini itu penting, saya butuh untuk referensi tugas saya atau tugas akhir saya gitu. Jadi kita nggak usah mengetikkan lagi ya, cukup dengan ngopi paste dari yang ada di dalam e-book yang di e-library tadi, cukup di blok, di copy, di paste. Nah, nanti itu tidak hanya paragraf yang kita copy aja, tapi muncul juga ada judul, penulisnya, penerbit, tahun, halaman, dan ISBN. Jadi data-data deskripsi bukunya itu yang mungkin nanti bisa digunakan untuk membuat daftar pustaka. Gitu. Lanjut. Nah, ini secara kilas ya tampilan fitur e-library Unisa Jogja yang versi di Android. Nah, kalau di Android yang di HP itu mungkin ada mode gelap atau terang. Mode gelap itu mungkin nanti tampilnya gelap, hitam. Kalau terang biasa putih. Terus kemudian nanti temukan pembaca, ada diskusi aktif, mungkin kalau ada yang bareng-bareng lagi buka, mungkin bisa diskusi antara sama temannya seperti itu. Terus kemudian fiturnya atau perlengkapan bacanya nanti ada pilih teks, highlight teks, garis bawah teks, ada coret teks, tinta, dan tambahkan komentar. Kalau sekilas sih sama yang di Windows, tapi lebih komplit sama yang di Android. Cuma mungkin susahnya itu kalau di Android mungkin touchscreen-nya kita ya, maksudnya untuk memilih katanya. Kemarin saya nyoba di HP gitu agak kesulitan mungkin untuk menentukan atau memblok paragraf atau katanya seperti itu. Ini santai ya, nanti kalau misalnya ada yang bingung atau mau bertanya silakan, tidak apa-apa. Saya lanjutkan. Bisa sebelumnya Ibu. Nah, ini contoh yang pilih teks. Ini ada salin teks sama buku bersuara gitu. Nanti salin teks intinya sama kayak yang tadi copy paste. Kemudian highlight itu juga sama, memblok paragraf atau kata yang kita inginkan seperti kita mestabilu. Lanjut. Garis bawah itu juga seperti underline gitu. Kalau yang di Windows tadi mungkin nggak ada ya, adanya cuma highlight sama memblok. Mungkin garis bawah ini ada tambahan fitur yang di Android. Kemudian coret teks itu memblok tadi kalau yang di Windows. Kemudian tinta kalau yang di Windows tadi draw. Lanjut. Nah, kalau tambahkan komentar mungkin kalau yang di Windows tadi note, kita menambahkan note
ketika kita menambahkan catatan di paragraf di buku yang kita pinjam itu atau yang kita baca itu, nanti muncul tanda kuning kecil. Tanda kuning kecil kalau kita udah memberikan catatan disimpan, nah itu nanti ada tanda kecil kuning gitu. Nah, lanjut. Ini ya. Ya. Terima kasih. Itu sekilas materi ya. Nah, kita mungkin langsung saja ke prakteknya ya. Mungkin tadi agak bingung cuma mengawang-awang gimana sih. Nah, kita mungkin langsung aja ya. Ini teman-teman mau install yang versi Windows atau yang versi Android ini, teman-teman? Ya, mungkin kalau yang Windows, kalau yang menggunakan komputer pakai yang Windows, kalau yang Android, monggo silakan mau pakai Windows atau HP, nggak apa-apa, Android gitu. Iya. Sama gitu ya. Ini teman-teman mau sekalian praktek? Ya, kan ini Bu. Ya. Ya, baik. Saya share screen lagi ya. Iya. Kita praktek yang Windows aja ya. Nah, bisa diunduh melalui web perpustakaan. Jadi kita buka webnya perpustakaan, lib.unisayogya.ac.id. Terus nanti kita scroll ke bawah, nanti ada kata tulisannya buku e-resource. Gitu. Teman-teman sudah buka webnya Perpus? Halo? Sudah? Belum, Ibu. Oh, belum. Mungkin kita tunggu diulangi alamatnya, Bu. Oh, ulangi. lib.unisayogya.ac.id. Kayaknya emang lebih enakan kalau langsung praktek. Kalau teori itu cuma mengira-ira aja ya. Nanti diklik di tautan penting itu aja ya. Di tautan penting. Terus scroll ke bawah. Terus nanti yang diklik yang ini ya Bu, ada tulisanku buku unduh aplikasi gitu ya. Ya, di situ. Nah, nanti tampilnya seperti ini. Kita mau install yang versi Windows, jadi kita harus klik yang versi Windows-nya. Nah, nanti muncul ini, terus save file. Teman-teman sudah sampai yang sini? Udah membuka layar ini? Mbak Agil, sudah? Sudah, Ibu. Udah sampai ke yang mengeklik yang versi Windows? Sudah, Bu, lagi download. Oh ya. Berarti menunggu Ibu Nisa juga sedang mendownload ini. Lama ini, aduh. Menunggu teman-teman juga yang lain. Semoga nggak begitu lama. Selain Bu Agil, ada juga teman-teman yang sudah mendownload sebelumnya? Sebelum mengikuti Puspa 3 ini, apakah ada yang sudah pernah mendownload e-library Unisa Jogja? Sudah ada? Sudah, tapi versi smartphone, Bu. Versi Android. Ya. Oh, nggak apa-apa. Nanti buka. Saya juga di rumah ini buka ini. Berarti sudah mulai Mbak, membaca-baca pinjam buku gitu, sudah mulai memanfaatkan e-library-nya? Tadi siapa yang sudah mendownload ya? Sudah mendownload yang versi Android ya? Sudah, tapi versi simpelnya aja sampai yang Bu Ina ini. Iya. Saya kira mahasiswa.
Ternyata lama ya Bu Nisa. Lama ya ini. Jauh dari WiFi soalnya. Kalau di atas cepat ini, tapi saya di bawah jadi agak lama ini. Sambil menunggu teman-teman yang lain juga. Ini teman-teman juga Iya. masih Gimana Mbak Akil sudah? Atau masih sama juga? Sama juga menunggu? Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Itu Berarti nunggu Bu Nisa ini malah ya. Kalau teman-teman yang lain, apakah sudah selesai menginstalnya? Masih download Ibu. Oh ya, yang Sinyalnya agak lemot. Yang Mbak Adina yang di Windows atau yang di Android? Di Windows Ibu. Oh, di Windows ya. Sambil nunggu nanti biar bareng-bareng prakteknya sama teman-teman yang lain. Apakah ada yang mau bertanya sambil menunggu ini menginstalnya, mendownloadnya? Belum menginstal ya, baru mendownload aja ya. download. Iya. Atau saya kirimin Bu Nisa. Oh ya, boleh. Via WA ya. Boleh nggak apa-apa? Ini tinggal. Sudah 3 menit jadi 4 menit lagi. Bentar. Atau misal dikirim lewat bisa nggak sih? Dikirim lewat pesan yang di chat room itu bisa? Iya. Tapi tetap aja download ya. Oh ya kan ya. nanti ya, tinggal install yang nggak? sudah bentuk actionnya, aplikasinya. Oh iya, coba aja Bu. Nah. Coba saya kirimkan lewat chat room-nya ya. Dokumen. Tadi Mbak Dina sudah? Kalau Mbak Akil sudah, Mbak Dina sudah belum? Downloadnya. Share screen saya keluar ya? Ya? Share screen Ya, saya keluar. Nah, udah masuk lagi. Bentar. Coba saya. Udah masuk berita? Ya. Nggak mau sepertinya ya. Nggak mau di-share di itu, di chat. Iya. Aplikasinya yang setup-nya itu. Oh iya, ya nggak apa-apa. Nggak bisa. Punya Bu Nisa sudah? Oh, belum ya? Belum, masih 6. Bentar, udah separuh lebih. Separuh lebih. Coba kalau via WA.
Oh, teman-teman sambil berjalan tuh ada yang mau tanya, ada yang bingung, boleh silakan sambil bertanya. Ini buka WA-nya juga lama. Iya. Jadi kalau pas di rumah itu tergantung sinyal masing-masing ya ini ya. Selain Mbak Agil dan Mbak Dina tadi, yang lain sudah mendownload yang versi Windows maupun yang Android? Sampun Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Mbak Eka, yang versi apa ini? Yang versi Windows atau yang versi Android ini? Mbak Siti. Yang Windows, Ibu. Oke. Kita nunggu Bu Nisa ya. Ini juga karena saya nggak bisa share screen, jadi ini minta tolong Ibu Nisa ini. Ini nggak muncul. Nah, Mbak Nisa. Sudah, Bu, versi Windows-nya. Ya. Kenapa saya paling lama ini? Mungkin sambil menunggu Bu Nisa, saya bantu. Ya. Ya. Terima kasih Bu Ina. Bentar. Kurang sedikit ini punya Bu Nisa. Ini sekalian teman-teman yang lain juga ini. Untuk Bu Ina mau screen. Bagaimana? Bu Ina mau share screen atau gimana? Ya, nggak apa-apa kalau masih sekiranya punya Bu Nisa belum selesai, nanti saya coba bantu untuk tampilan instalasinya. Nanti selanjutnya silakan bagaimana, monggo. Oke, saya stop ya. Monggo Bu Ina. Ya Bu Ina, mohon bantuannya untuk share screen. Tampilan install, biar kita bareng-bareng install sama teman-teman yang lain. Sudah terlihat? Nah, itu nanti hasilnya ada setup-nya. Tinggal di double klik. Sama juga seperti yang di Android. Kalau di Android berarti mendownload yang di Play Store maupun di Google Play. Masih menunggu. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat belum, Bu? Masih yang di-download. Ya, di next ya. Next-nya masih di setup ini. Iya, masih yang di setup. Mungkin teman-teman yang lain yang versi Windows sekalian diinstal ya. sudah select destination location-nya sudah? Belum. Belum ya? Belum. Oh, punya saya sudah selesai. Alhamdulillah. Ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain untuk menginstal. Sudah terlihat? Belum. Belum juga. Belum. Coba aku mungkin Oke. saya. Ya, silakan. Terima kasih Bu Ina. Maaf ya ini ya lempar-lemparan ya. Ini karena ini laptop saya yang kurang support apa ya, kok nggak mau share screen ini. Jadi harus meminta tolong Bu maupun Bu Ina. Setupnya kelihatan ya? Ya. Ya ini kemudian klik di double dua kali.
Jeng-jeng, mana kelihatannya? Nah, ini ya. Yes. Ini ya. Mungkin belum tampil, nggak apa-apa. Yang penting diinstal dulu. Kayak biasa kita kalau install aplikasi. Jangan lupa di-create desktop shortcut ya. Ya. Kelihatan nggak di installnya? Belum, masih di setup. Mungkin nggak bisa terbaca lewat itu ya? Nggak bisa terbaca lewat screen. Mungkin kalau sudah selesai kita terus ke tampilan beranda aja. Oh baik, ini tampilan beranda. Bentar. Apa ini? Nah. Kenapa ini, Mbak? Kelihatan nggak tulisannya aku buku does not have belum, baru welcome juga, welcome yang atas, kiri atas. Oh, punya saya. Nah, ini sudah mulai tampil. Nah, e-library, nah terus login. Teman-teman sudah sampai di yang tampilan ini? Sudah. Sudah daftar? Sudah daftar belum? Bu. Nah, sudah daftar? Sudah. Nah, kalau sudah buka email, sudah verifikasi email, kita berarti sekarang masuk ke login. Silakan login. Ngisi emailnya, kemudian ngisi passwordnya. Bisa melalui versi Windows maupun versi yang Android. Nah, di sini ada yang di sebelah atas ada beranda, ada berita, ada rak saya, ada donasi. Nah, di sini ada pilihan kategori. Kategori itu adalah jenis-jenis buku atau subjek bukunya. Ada teknik, ensiklopedia. Yang kita punya itu ada, scroll ke bawah, Bu. Ada kesehatan. Nah, itu yang buku-buku yang kita punya dan itu bisa dibaca secara gratis oleh Civitas Akademika Unisa. Kemudian, kalau misal kita mau langsung baca buku yang ada di kategori itu, langsung diklik gitu bisa. Misal yang tadi ya, buku ajar citra gitu, diklik. Baca atau detail. Nah, itu nanti detailnya. Cocok nggak sesuai yang dibutuhkan sama kita, sama yang kita cari. Isinya, sinopsisnya. Kalau misal udah cocok seperti yang kita inginkan, bisa kita pinjam maupun baca. Coba dibaca. Oh, baca. Baca ya. Baca. Pinjam, nanti langsung ke rak saya ya, baca iya. aja. Kalau kita klik pinjam, nanti masuk di rak saya, terdaftar di rak saya itu. Nah, ini ya. Situ. Pinjam. Terus kemudian dibaca. Nah, dibaca. Teman-teman udah sampai sini? Udah nyoba baca e-booknya sampai sini? Kenapa punya saya nggak terbuka? Belum. Ayo teman-teman. Sudah? Sudah sampai? Sudah? Bentar, ini punya Bu Nisa malah belum buka. Kenapa ini? Mungkin di close aja, Bu, ganti buku. Kalau misal nggak mau.
Bentar ya, tak stop share dulu ya. Ya, Nggak mau. kira-kira setelah kita baca-baca atau membuka-buka e-library-nya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang masih bingung untuk instalasinya, atau untuk mendaftar, atau mungkin login? Ada yang kesusahan? Teman-teman ada yang kesusahan nggak? Apa sudah lancar semua ini? Sudah, Bu. Mbak Siti udah bisa ya ini ya? Versi Windows Sudah, ya? Bu. Versi Windows, ya. Ya. Ada yang susah nggak, Mbak? Susah. Belum ada, Bu. Belum. Bukunya Lancar. tadi udah nyoba dipinjam juga. Ya, lancar-lancar aja berarti ya pas membacanya ya? Iya, Bu. Di Ya. scroll ke bawah juga bisa. Bukunya. Terus udah mulai nyoba itu fitur-fiturnya? Misal untuk apa namanya? Highlight atau membuat catatan yang di bukunya itu. Belum, Bu. Belum. Belum. Coba kita nunggu Bu Nisa. Atau mau Mbak Siti yang share screen juga nggak apa-apa. Sebagai contoh. Jadi sekalian memberi contoh sama teman-teman, nggak apa-apa. Mau? Mau nggak Mbak Siti? Mau nggak Mbak Siti? Bentar ya, Bu. Ya, nggak apa-apa sekali nanti interaktif aja. Nanti kalau langsung ada yang mau tanya silakan. Ada yang bingung silakan bertanya. Bisa di room chat atau maupun langsung. Oh ini Bu Dita, ini ada Raifina Aulia. Iya. Ini mohon bantuannya Bu, izin bertanya. Iya. Ketika saya klik baca, tertuliskan harap login ulang. Saya login ulang kembali, tetapi tertulis harap login ulang. Bagaimana ya Bu? Untuk baca? Mbak Rizvina ini pakai Android apa desktop ya? Android atau Windows? Ya, Mbak Rizvina Aulia. Pakai apa ya Mbak ya? Pakai Windows. Pakai Windows. Mungkin apa namanya? Ada kesalahan, maksudnya error. Coba kembali, logout, kemudian Mbak login lagi. Coba. Login lagi. Terus ganti buku yang baru. Coba. Rizvina mana? Atau Mbak Rizvina nggak apa-apa nyoba share screen biar kita tahu maksudnya. Coba Mbak Rizvina share screen ya. Tahu salahnya di mana atau iya, biar kita tahu. Kalau nanti kita tanyakan. Mohon maaf Ibu, Ya. izin menyampaikan ini saya join Zoom-nya pakai HP. Oh, pakai HP. Jadi nggak bisa share screen untuk di Windows-nya Ibu. Oh, di Windows-nya. Tapi prakteknya atau pakai saya videokan Windows ya? dari Bu. Atau saya videokan dari HP kamera aja, dari ya, HP apa-apa. gitu Bu. Coba. Oh, nggih. Bu. Bentar. Mana? Siapa Mbak tadi? Rizvina. Sudah jadi co-host kok. Ya. Monggo Mbak, silakan dibuka kameranya. Iya. Ya. Silakan Mbak Rizvina. Mungkin di itu ya. Ini. Kameranya masih Mbak. Belum menghadap ke ke laptop. Saya coba login Zoom di laptop, tunggu sebentar nih Bu. Oh iya. Kalau yang teman-teman yang lain tidak ada masalah, bisa langsung login. Iya Bu, tidak ada Bu.
Sudah sampai tahap ke nyoba-nyoba baca bukunya? Sudah, Bu. Ya, sementara ini ya, saya dilanjutkan dulu ya Bu Dita yang ini. Nah, Oh kelihatan ya. ini. Kita mau Kelihatan. coba praktek yang fitur-fiturnya, yang versi Windows. Ya, ini aja lah. Ya. Misal kita pakai yang highlight, kita mau memberikan stabilo ke kalimat maupun paragraf yang menurut kita itu penting. Nah, itu ini ya. Ya, diklik highlight-nya tadi, terus milih warna, kemudian baru di blok. Berarti ini dulu. Ya. Klik highlight ini, kemudian pilih warna, kemudian baru di blok ya. Ya. Coba teman-teman, yang lain sudah mencoba? Teman-teman yang di rumah sudah mencoba? Sudah, Bu. Sudah bisa? Sudah. Sudah. Ini bermanfaat besok kalau pas untuk mengerjakan tugas maupun mencari referensi tugas akhir. Jadi kita ketika membaca e-book itu, kalau ada kata-kata yang penting ataupun paragraf yang penting, bisa kita kasih catatan, bisa kasih stabilo. Itu. Ya. Kalau sudah, berarti yang kita lanjut yang praktek yang kedua ya, create note ya. Create note. Berarti klik dulu atau gimana Bu Dita? Yang create note, diklik create note-nya. Terus nanti ada tampil yang banyak tulisannya ya. Nah, tampil ada 3. Nah, itu ada 3 kan, poin, area, sama teks. Kalau poin tadi itu nanti garisnya ada panah merahnya. Gitu. Nah, itu misal di situ. Nah, itu nanti kita ketikkan. Misal jangan lupa dibaca atau kasih tulisan penting keluar di ujian, misal seperti itu. Itu warnanya gimana? Warnanya juga bisa dikecilkan. Bisa pindah di sebelah kiri, kanan seperti itu. Bedanya sama yang area, kalau area itu yang di create note tadi, kemudian area. Nah, itu cuma bedanya nggak ada panahnya. Oh, nah, ya. gitu. Bedanya cuma nggak ada panahnya, sama. Langsung kita bisa ngetikkan yang kita mau. Gitu. Teman-teman sudah nyoba yang create note? Sudah? Sudah nyoba fitur yang ini? Ya, sudah. Nah. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut ke strike out. Strike out ini untuk yang menandai garis tengah atau memblok seperti itu. Coba kita halaman berapa? Sebagai contoh aja, milih yang di blok. Nah, ya, klik strike out-nya baru kita milih mana kalimat yang mau dikasih tanda blok itu. Sudah? Udah nyoba sampai sini, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah. Bisa? Bisa. Bisa. Mbak Rizvina tadi sudah mulai login ke Windows, sudah bisa? Sudah, Ibu. Terus ada kendala lagi? Saya coba login kembali, masih tetap sama, Ibu. Tetap sama? Oke. Jadi saya ganti buku begitu Bu, saya coba itu saya mulai klik baca itu tampilannya itu harap login kembali begitu Bu. Oh, sama tadi ya. Verifikasi belum? Sudah Ibu, via email sudah. Sudah verifikasi ya? Atau perlu mendaftarkan ulang ya Bu Nisa? Tapi kalau di Android nggak masalah ya, Mbak Rizvina ya?
kebetulan saya pakai iOS, Ibu. Belum Oh, jadi mencoba nggak bisa pakai ya. Android. Belum support ini Apple-nya. Windows ya. Coba nanti ya setelah ini sampai draw, nanti coba di share screen ya. Ya, coba kita nyoba satu kali lagi yang draw. Draw, klik. Terus kita milih warna apa, merah, biru. Silahkan. Terus, nah, kita mau buat coretan maupun gambar. Misalnya coretan di paragraf itu. Nah, itu. Sudah? Teman-teman sudah praktek sampai sini? Sudah. Sudah. Nggak ada kendala? Atau ada yang mau ditanyakan? Ibu mau bertanya. Iya, Mbak Siti. Untuk yang create note-nya itu, tulisan di dalam note-nya itu, Iya. apakah bisa dibesarkan, Bu? Bisa dibesarkan. Coba ya, Mbak. Sepertinya belum bisa. Cuma ini yang persenannya itu tuh persenan untuk besar kecilnya itu layar apa namanya? Bukunya. Tampilan bukunya. Iya. Mungkin cuma besar biar agar kelihatan besar aja pakai berarti. Pakai itu apa? Yang besar, huruf besar semua mungkin. Oh, iya. begitu. Kalau yang di atas ini cuma tampilan buku ini Bu Nisa yang di atas ini. Jadi yang satu, ini yang 2 lembar, ini yang banyak lembar. Coba ini saya pakai yang 2 page ya. 2 page coba. Malah hilang ya. Malah nggak ada ya Bu Nisa. Malah hilang, ini gimana dong? Malah maunya hilang. Cuma yang satu Ya, nanti kapan-kapan itu. Iya. Nah, ini coba. Kalau yang di untuk apa, Bu? Yang mana? Delete. Ya? Delete. Oh, del untuk menghapus. Untuk menghapus yang sudah kita buat. Bisa enggak ya? Untuk menghapus catatan-catatan atau tanda-tanda yang kita buat tadi. Gimana, Bu? Caranya? Coba saya nyoba yang di sini ya. Memang kadang apa namanya tuh? Kadang suka susah atau tidak gitu. Yang di delete itu. Sama halnya kalau kita memberi catatan yang di versi Android. Kemarin saya nyoba itu malah susah. Sesuai apa namanya tuh? Kalau kita mau menyesuaikan kalimat maupun paragraf yang kita pilih itu lari-lari gitu loh. Mungkin tergantung sensitivitas touchscreen-nya mungkin ya. Iya. Lebih enakan kalau Windows kalau memberi catatan-catatan. Kalau yang versi Android mungkin lebih enak kalau kita mau baca e-booknya di mana, nggak harus selalu buka laptop gitu. Banyak saya mau muter-muter. Nah, coba yang Mbak Rizvina. Oke, Bu. Coba. Nama di kolom chat itu sudah ada link evaluasi dan presensi, monggo silakan diisi ya. Saya izin share screen nggak, Bu? Ya. Apa sudah terlihat, Ibu, share screen saya, Bu? Belum. Mungkin menunggu. Apakah terlihat Bu Nisa? Belum. Belum juga. Oh ini ya. Coba di oke Mbak, coba di oke nanti terus keluar lagi. Iya Ibu, keluar lagi begini Bu. Coba saya login ulang ya Bu. Ya.
bisa buat PR kita ini Bu Nisa. Kok bisa gitu ya? Ya, kenapa bisa minta login ulang gitu. Untuk materi mungkin ini di chat ya. atau mungkin reset password, Mbak. Oh, minta ganti gitu kayak Bu Ina, passwordnya. Iya mungkin, ya. Soalnya ini baru pertama kali ada kendala seperti ini ya. Iya. Ini Mbak Rizvina juga baru download, istilahnya install saat ini. Iya, Ibu, Hari baru ini, tadi mengikuti. baru tadi mengikuti ya. Oke, Bu. Kalau mau reset password bagaimana nggih, Bu? Di tampilan login mungkin ubah password itu. Oh, nggih, Yang Bu. di tampilan login kan ada kata ubah password gitu kan. Coba baca. Tapi aku minta sama kamu jangan macam-macam dan jangan menunjukkan. Nggak bisa, Ibu. Oh, bawah gitu nggak bisa ya? Sudah terlihat, Ibu. Sudah. Oh, nggih, sampun Ibu sudah bisa. Alhamdulillah. Berarti tadi sinyal mungkin ya, Mbak ya. Alhamdulillah ya. Dengar melalui share screen ke sini malah terus bisa gitu ya. Nggih. Tadi saya coba 3 kali baru ini Ibu Oh, bisa. ya. Nggih, terima kasih Ibu atas bantuannya Ibu. Iya, sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya yang lain? Ada yang mengalami kendala? Materinya sudah kami share di chat nggih, sama itu ada link presensi, mohon diisi untuk bahan evaluasi kami. Pengantin itu selaras dan kemudian sudah tewas. Bukan yang sama. Seperti ini. Oke. Oh, link presensinya. Ada yang ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Udah? Kalau enggak, mungkin dicukupkan sekian. Mungkin sekian dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Oh, tidak. Tidak. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Nisa, nggih. Ya, terima kasih Ibu Dita. Baik, terima kasih Ibu Dita atas materinya. Jangan lupa teman-teman untuk melakukan presensi tadi ya, agar mendapatkan e-sertifikat. Sebelum kita akhiri, boleh kita foto bersama dulu? Foto bersama dulu, on kamera semua kalau bisa. Oh. Udah, ada lagi nih. Nah, baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Berikutnya, oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Ya. Sudah. Dua slide aja ya. Ya. Terima kasih atas waktu teman-temannya. Nanti kalau seumpamanya belum jelas, masih ingin bertanya, silahkan hubungi kontak kami yang ada di website itu, yang gambar WA itu ya.
Acara sudah 1 jam lebih. Marilah acara ini kita tutup. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Pak Prevensi nggih. Maaf saya N nggih, soalnya mau jemput anak dulu.